semua, selamat datang kembali di Problem Solving and Decision Making di pertemuan ketiga. Pertemuan kali ini kita akan membuat video yang akan cukup panjang karena memang materinya cukup panjang. Nah, bagaimana pendekatan terstruktur untuk pemecahan masalah? Oke, kalau ngomongin pemecahan masalah itu tidak sama dengan pengambilan keputusan karena pemecahan masalah itu adalah mencari solusi dari situasi yang tidak jelas sampai akhirnya kita nanti memiliki pilihan yang jelas dalam pemecahan masalahnya. Sedangkan decision making ini memilih dari opsi yang sudah tersedia. Jadi opsinya harus sudah ada dulu. Misalnya seorang manajer kehabisan stok, nah ini harus apa? Nah ini namanya problem solving. Ketika sudah ada problem solvingnya A, B, C, D, E, nah kita pilih mau cara yang E, gitu dinamakan dengan decision making. Nah, jadi tahapannya itu ada define problem dulu, generating kemungkinan penyelesaiannya, sampai akhirnya kita memilih apa yang harus kita lakukan gitu ya, dengan cara mengidentifikasi masalah, definisikan masalah, kumpulkan informasi, kembangkan alternatif solusi, kemudian dievaluasi dan pilih solusinya. Tapi setelah itu tetap kita implementasi dan monitoring. Nah, kalau ngomongin pemecahan masalah dan ketidakpastian, itu ada banyak metode yang dilakukan, seperti misalnya stimulus response outcome, ya, di mana di sini otak itu belajar dari asosiasi, tetapi ketika hasil berbeda dari harapan, nah baru muncullah sebuah masalah. Misalnya karyawan terbiasa mengklik tombol login. Nah, saat sistem berubah, misalnya nggak perlu klik tombol login lagi, cukup pakai pengenalan wajah, nah, bingung nih, ini loh kok berubah, loh kok beda, lah ini gimana, kita nggak perlu absen kah? Nah itu contohnya ya, kalau ngomongin pemecahan masalah dan pemahaman masalah dalam ketidakpastian. Nah, ada yang namanya metode Six Sigma, di mana di dalam Six Sigma ini kita itu akan memperbaiki proses bisnis dengan mengurangi cacat dan variasi. Nah, tujuannya itu untuk menghilangkan pemborosan, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk ataupun jasa. Bisa juga meningkatkan efisiensi dari segi operasional, sehingga atau juga sampai kepada level konsumen ya, kita meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, salah satu caranya adalah dengan DMAIC, atau ada 5 tahapan di mana kita define, measure, analyze, improve, and control. Nah, define kita mengidentifikasi masalah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dan kemudian di measure ini kita menentukan karakter dari kualitas kuncinya. Ya, kita perlu apa yang spesifik dari kebutuhan yang perlu kita selesaikan. Itu menentukan karakteristiknya. Kemudian mengembangkan rencananya. Oh, kira-kira kita harus seperti apa? Apakah kita perlu mengukur setiap langkah? Jangan sampai ada pemborosan, jangan sampai ada masalah baru. Ya, kita ukur kualitasnya mulai dari penentuan karakternya ya, sampai kita nanti menentukan mana baiknya dari suatu produk atau jasa itu ya, ketika kita memilih solusi dari yang sudah kita tentukan sebelumnya. Baru kita pengukuran baseline kinerja. Nah, ini kira-kira gimana nih? Oke nggak? Kita hitung angkanya, oh ternyata ini lebih baik dari segi kinerjanya atau dampaknya gitu ya. Oh, produksinya meningkat. Oh, ternyata anggaran jadi lebih hemat kalau pakai cara ini dan seterusnya. Ya. Nah, baru ada analyze di mana kita sini menganalisa langkah-langkah operasional ketiga tadi itu apakah bisa meningkatkan benar-benar ataupun enggak, dengan cara pertama menentukan stabilitas dan kemampuan proses ya, dipandang apakah perlu peningkatan terus-menerus ataukah cukup fase-fase tertentu saja, karena enggak selamanya perlu adanya peningkatan di seluruh waktu, kadang-kadang hanya di fase-fase tertentu seperti itu. Nah, ini semua nanti bisa diukur dengan menggunakan alat-alat statistika gitu ya. Dalam menentukan target juga kita bisa melihat dari secara spesifiknya, apakah bisa diukur, ya. Kemudian juga harus punya target kinerja, harus berorientasi terhadap hasil, harus ada hasilnya, nggak cuma semata-mata aja dibikin, dan juga harus ada waktunya, berapa lama ini harus tercapai. Nah, kira-kira seperti itu. Kita akan sambung kembali di video berikutnya.